penyembah-Mu Tuhan Yesus. Oleh karena itu Engkau berbicara lebih lagi bagi kami. Kau yang sudah bertata di atas puji-pujian umat-Mu. Dengan leluasa Roh Kudus menerangi batin hati kami Tuhan. Hati nurani kami yang paling dalam. Sehingga hati kami menjadi tanah yang subur. Bagi setiap benih firman ditaburkan dan bertumbuh berbuah-buah menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang siap diberkati firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Hari ini kita mau dengar sharing firman Tuhan. Tentunya yang sesuai dengan tema kita sepanjang tahun ini, bagaimana kita dibangkitkan menjadi pemenang. Bapak Ibu Saudara, seberapa banyak yang suka mengalami kemenangan? Boleh angkat tangannya. Wah, semua kita suka menang, amin. Sebab itu kita perlu tahu destiny hidup kita. Nah, destiny hidup kita, tanda petik, nasib hidup kita, ini saya berikan judul firman Tuhan hari ini, ditakdirkan menang. Ya, ditakdirkan, jadi takdir kita itu menang. Tapi kenapa kok nggak ngalami kemenangan gitu ya. Karena saya udah melayani Tuhan tuh sudah 35 tahun lebih. Jadi sudah banyak yang namanya up and down dalam hidup ini ya. Suatu ketika ada di atas, suatu ketika ada di bawah dalam berbagai banyak tantangan kehidupan. Ya dalam pekerjaan suami saya juga ya pernah ada di titik paling lembah, pernah juga diangkat ke titik paling tinggi, kemudian ngalami sesuatu lagi dan itu tidak pernah ketika kita udah menang terus kita nggak ada dalam pertandingan lagi ya. Jadi hidup ini selalu ada tawa, ada tangis, amin. Tapi Bapak Ibu Saudara harus menyikapi dengan benar ya. Tadi saya di kebaktian 1 pernah saya saksikan anak saya ngomong, saya takut kalau saya sudah ngalami kondisi yang tertawa mungkin karena pekerjaannya itu dapat berkat lebih ya. Mungkin ada kenaikan karir. Saya takut suatu ketika ini diambil dari hidup saya, jadi dia anxious ya. Anak muda sekarang banyak pakai istilah itu, anxious, cemas, takut sedih. Ya. Tapi saya mau bilang begini Bapak Ibu Saudara, karena firman Tuhan berkata ada waktunya menangis, ada waktunya tertawa. Ada waktunya tertawa, ada waktunya menangis. Tapi kalau kita ngerti bahwa kita ditakdirkan menang, waktu kita nangis itu sebenarnya benih untuk kita ngalami kemenangan untuk tertawa. Karena firman Tuhan berkata kalau orang menabur benih itu nangis apa ketawa? Ada lagunya Pak Weliar itu ya. Waktu nabur itu ketawa apa nangis Bapak Ibu Saudara? Nangis, karena apa? Udah keluar dulu modalnya ya. Keluar dulu nih semua di depan nih. Buat biaya benih, buat biaya peralatan, keringat kita mengalir, belum lihat hasil kan. Tapi ingat satu benih yang ditanam, kita punya iman di dalamnya karena Tuhanlah pencipta alam semesta. Satu biji yang ditanam, kalau nanti jadi satu pohon, lebih dari satu biji kan hasilnya. Jadi artinya kalau kita lagi menangis, kita ngerti kita ditakdirkan menang, mungkin kita Bapak Ibu Saudara mengalami persoalan yang belum ada jawabannya, tetaplah di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan kita ditakdirkan menang. Ketika kita menangis, imani bahwa ini aku sedang menabur benih dengan air mata, pasti pulang dengan sorak-sorai. Jadi jangan takut sama dengan namanya kesesakan. Jangan takut sama yang namanya persoalan. Jangan takut walaupun kita harus menangis. Tapi dalam Tuhan, imani, aku ditakdirkan menang. Jadi kita perlu melihat, Yesus pun pernah mengalami masa kekelaman dalam hidupnya. Masa yang gak enak. Ya, barusan kita peringati Jumat Agung, masa paling gelap dalam hidup Tuhan Yesus apa yang dia lakukan? Ya. Yang paling menyentuh itu adalah ketika dia mengucapkan Mazmur 22 ayat 2. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu titik tergelap dalam Tuhan Yesus. Boleh ditampilkan ayatnya? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya. Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Jadi Bapak Ibu Saudara lihat di sini, masa paling kelam Tuhan Yesus bukan ketika dia dicambuk, bukan ketika muridnya seperti mengkhianati dia, bukan ketika begitu banyak cerita tentang mujizat. Kemana semua orang yang mengalami mujizat itu? Waktu Yesus harus disalibkan dan menjadi seorang pesakitan. Dosa kita seluruh tanggungan atas dia. Itulah yang paling berat ketika Allah Bapa meninggalkan dia. Karena ketika dia digantung di kayu salib, semua dosa umat manusia yang ada di muka bumi ini ditanggungkan atas Yesus. Allah Bapa tidak bisa dekat dengan dosa sebab itu terpisah. Itu Mazmur. Jadi waktu dia meneriakkan itu, dia lagi mengucapkan Mazmur. Nanti kita masuk ke sini lagi.
Tapi poin saya begini Bapak Ibu Saudara. Ketika dia dicambuki, dia jerit-jerit nggak? Aduh sakit, karena ada yang khotbah gitu ya. Sakit, begitulah Tuhan menanggung dosa-dosamu, dia kesakitan. Kita lihat jejaknya di Alkitab ya. Yesaya 53 ayat 7 ya. Dikatakan begini, dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas. Karena dosa-dosa, karena dia mengasihi kita. Dan tidak membuka mulutnya. Jadi kalau dikatakan ketika dia dianiaya, dia tidak membuka mulutnya. Adakah dalam bayangan Bapak Ibu Saudara ketika dia mengalami kesakitan luar biasa, kita lihat filmnya ya, dicambuk itu, cambuknya itu kan ada duri-durinya gitu ya. Jadi nempel lah dagingnya, jadi setiap kali cambuk, ditarik, itu dagingnya lepas, darah mengucur. Kalau firman Tuhan berkata, tidak membuka mulutnya. Jadi dia ngucapin sakit gitu gak Bapak Ibu Saudara? No. Ya, bahkan dikatakan lagi seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Jadi dia nggak bilang kesakitan, dia nggak komplain, dia nggak marah sama murid-muridnya yang meninggalkan dia. Kapan Yesus membuka mulutnya? Ketika dia mengalami aniaya sehebat itu. Tadi ayat yang kita baca, ketika dia berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Jadi penderitaan gak membuat dia membuka mulutnya. Keluh seperti domba dibawa ke pembantaian. Kapan dia membuka mulutnya? Ketika Bapa terpisah dari dia. Itu pengajarannya dalam Bapak Ibu Saudara. Jadi segala sesuatu itu boleh terenggut dari hidup dia. Asalkan Bapa tetap sama dia. Kita kapan kita membuka mulut kita? Mungkin kita sudah membuka waktu kehilangan berkat ya. Mungkin ketika kita ngalami penderitaan gitu ya. Merasa kita diperlakukan tidak fair ya. Kita udah berteriak-teriak tuh. Tapi jejak teladan Yesus yang gak boleh hilang dalam hidup kita adalah hubungan kita dengan Allah Bapa. Dengan Tuhan Yesus. Yang mengerti katakan amin. Itu yang harus keluar jeritan dari hidup kita. Makanya ketika dia mengatakan ayat sebelumnya tadi ya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu Mazmur Bapak Ibu Saudara ya. Mazmur 22 ayat 1 untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar Mazmur Daud. Nah kalau ini tidak diceritakan oleh penulis lagu mungkin Bapak Ibu Saudara gak terlalu ngerti maksudnya. Saya ini soalnya penulis lagu. Jadi kalau penulis lagu itu banyak tulis lagu rohani itu inspirasinya Mazmur. Karena indah sekali ya Mazmur itu. Di sini dikatakan untuk pemimpin biduan, untuk WL, pemimpin biduan itu untuk worship leader, menurut lagu Rusa di Kala Fajar. Rusa di Kala Fajar itu bicara tempo. Kan kalau lagu itu ada melodi, ada tempo. Menurut lagu Rusa di Kala Fajar. Ini ada pengajarannya Bapak Ibu Saudara. Kenapa dikatakan Rusa di Kala Fajar? Zaman itu kan gak kayak zaman sekarang ya. Mereka itu dekat dengan alam. Dengan hewan-hewan mereka bisa lihat perilakunya. Ya, makanya kan seperti domba yang keluh di bawah pembantaian itu kan semua ilustrasi untuk analogi ya. Jadi ternyata rusa di kala fajar itu, fajar di sini bukan fajar yang udah terang. Jangan bayangkan fajar yang udah terang. Ini fajar dalam bahasa aslinya dawn. Kelam, sebelum keluar matahari. Kekelaman yang paling kelam itu adalah sebelum keluar matahari di pagi hari. Fajar, itu kekelaman yang paling kelam. Kalau di film-film Dracula ini masih berkeliaran Draculanya Bapak Ibu Saudara, namanya dawn ya. Ada filmnya juga ya, Bapak Ibu Saudara pernah dengar istilah itu, dawn. Ya. Rusa paling aktif bergerak itu di saat gelap. Jadi pesan dari Tuhan Yesus ketika dia kesakitan, dihianati, dia tidak bersuara. Tapi yang membuat dia aktif bersuara adalah ketika hubungan dengan Bapa dirusak. Kita juga Bapak Ibu Saudara dalam keadaan persoalan paling berat. Jangan biarkan hubungan kita dengan Bapa dirusak. Justru kita harus paling aktif rohnya. Yang mengerti katakan amin. Nah, kenapa dikatakan harus rusa di kala fajar? Ini saya mau membuat Bapak Ibu Saudara lebih dekat lagi ya. Supaya lebih ngerti maknanya. Kalau seseorang menulis lagu, kenapa dia katakan menurut lagu rusa di kala fajar? Karena itu analogi. Ya. Jadi kalau orang nulis lagu itu Bapak Ibu Saudara, mau dari lirik sama melodi, tempo itu harus sesuai. Gak ada orang tulis lagu kalau melo, iramanya terus kemudian kayak irama sukacita praise itu gak ada. Makanya kan kayak dipisahkan lagu worship, lagu praise. Terus kalau menciptakan lagu, nadanya pun harus sesuai dengan maknanya, liriknya. Jadi kalau misalnya saya kasih contoh ya. Lagu ini Bapak Ibu Saudara,
tinggikan dirimu, mengatasi langit. Nah, sampai sini dulu. Ini mau ngajar nih saya. Kenapa nadanya mesti mengatasi langit? Terus Bapak Ibu Saudara mungkin ada bilang, aduh saya nggak suka nadanya gitu. Saya suaranya nggak sopran, nggak tenor. Saya maunya yang rendah aja, alto atau bass. Jadi dirubah. Mengatasi langit. Ini pasti nggak matching nih. Nggak merit nih. Kenapa? Langit itu di atas. Bapak Ibu sudah tangkap? Jadi pasti yang bikin nada ini akan berusaha naik ke atas supaya lagunya itu dapat soulnya. Mengatasi langit, jeritan hatinya tuh ketangkep gitu. Bahkan tangan kita pun kan mengatasi, naik kemana? Naik ke atas kan? Langit, saya nggak pernah lihat orang nyanyi gini. Mengatasi langit, terus tangannya turun ke bawah gini. Nggak ada, nggak matching. Itu yang namanya kenapa dikatakan menurut lagu Rusa di Kala Fajar. Matching makna dalam Mazmur pasal 22 tentang seorang yang di-abandon, ditelantarkan. Itu harus seperti Rusa di Kala Fajar. Dawn, kala kekelaman. Apa yang dilakukan Rusa di Kala Fajar? Dia aktif. Jadi hari ini kita mau belajar dari Rusa. Jarang ya Bapak Ibu Saudara ya. Biasanya apa? Domba, singa Yehuda ya kan. Sekarang kita mau belajar dari rusa karena di titik tergelap Yesus ngingatin tentang rusa. Puji Tuhan di Alkitab ada 3 kali kalau Bapak Ibu Saudara ketik pakai Alkitab digital lebih gampang. Seperti rusa keluar 3 kali. Seperti rusa yang pertama itu fakta tentang rusa harus tinggal dekat mata air. Jadi ketika Yesus dia keadaan paling kelam ya. Pesan tentang rusa itu bukan pesan yang selintas gitu aja. Itu dalam maknanya. Rusa nggak bisa jauh dari mata air. Bahkan kalau seorang pemburu, saya untuk korban ini Bapak Ibu Saudara sampai masuk ke website pemburu rusa, The Deer Hunter di Amerika. Karena informasi tentang rusa nggak banyak, kita nggak terlalu kenal rusa. Kalau kita mau lihat rusa kemana Bapak Ibu Saudara? Kebun Raya Bogor. Udah agak nggak alami ya, karena sudah terlalu dekat dengan manusia ya. Nah kalau pemburu rusa itu mau memburu rusa, pemburu rusa bilang begini, pertama kali yang harus dilakukan bukan cari rusanya. Rusa kan langsung lari kan kalau ada orang datang, cari mata air. Karena rusa gak bisa jauh dari mata air. Kalau gak ada mata air bagaimana? Gali tanah. Taruh itu plastik yang tahan air. Tuangkan bergalon-galon air. Tunggu di situ. Kolam buatan. Rusa pasti datang. Karena rusa gak bisa jauh dari air. Jadi ditakdirkan pemenang itu harus dekat dengan Tuhan. Loh apa hubungannya? Seperti Mazmur 42 ayat 2. Kerinduan kepada Allah. Ya. Poin pertama, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Kalau nggak deket rusa bingung kan, Pak Niko kan paling sering nyanyi lagu ini. Dulu saya Jemaat Karsa Pemuda Bapak Ibu Saudara. Jadi 2 anak saya penyerahan anaknya sama Pak Niko. Pak Niko itu sebelum khotbah selalu nyanyi, seperti rusa rindu. Itu mau khotbah. Penyerahan anak juga sama, seperti rusa. Jadi saya dulu bingung, Pak Niko seneng banget nih di lagu ini ya. Mana gak dapat maknanya, apa sih rusa mau deket air gitu ya. Bingung kan, karena kita gak deket dengan rusa. Hari ini melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib dia ngomong. Di saat paling gelap kehidupanku, aku bilang sama Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Itu bukan komplain, itu jeritan. Aku hanya mau dekat Bapa. Amin Bapak Ibu Saudara. Bahkan ya, itulah yang Tuhan lakukan supaya membela kita. Kematian di kayu salib, tabir bait suci terbelah 2. Dulu yang bisa ketemu langsung dengan hadirat Tuhan itu gak bisa sembarang orang. Harus imam besar. Ya. Harus itu yang imam yang bisa masuk ke ruang paling maha suci. Kalau gak bisa mati. Kalau nggak diberikan jabatan untuk bisa masuk sampai ruang maha suci, mati. Jangan coba-coba, nggak kudus, mati. Tapi begitu Yesus disalibkan di kayu salib, tabir bait suci terbelah 2. Tidak ada lagi tabir. Sehingga kita bisa berhadapan muka dengan muka di alam roh, amin. Semua orang, nggak ada pangkat jabatan, pelayanan. Semua orang, mau pelayan Tuhan, mau jemaat, mau gembala, mau nabi, mau rasul, semua punya hak untuk bisa ketemu dengan wajah Tuhan.
Karena itu harta kita yang paling berharga. Jadi Tuhan Yesus tuh lagi ngajar melalui kematian di kayu salib. Karena jejak teladan Yesuslah yang memberikan kemenangan bagi kita tadi di ibadah pertama. Cari Tuhan untuk dapat tuntunan. Bukan cari jawaban tangan, pertolongan. Amin. Yang pertama dikejar itu Tuhan. Jangan berkat. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Musa beri teladan dalam Keluaran 33 ayat 15. Berkatalah Musa kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Saya waktu dulu ya, nyanyi lagu ini zaman dulu banget nih. Ini lagunya Don Moen. Gak tahu yang terjemahin Pak Weliar mungkin ya, di F saja. Semua pasti tahu ya, Pak Weliar kan sering banget nyanyi lagu ini. Bila engkau tak besertaku, sama-sama yuk puji Tuhan. Ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Ini lagunya Musa ini, Keluaran pasal 33. Tapi kalau mau dapat cerita utuhnya kenapa sampai Musa ngomong begini, Bapak Ibu Saudara harus baca utuh Keluaran pasal 33. Kenapa dia sampai ngomong begini? Jadi secara singkat, Tuhan itu sudah sangat murka dengan bangsa Israel yang hanya cari berkat. Gak pernah cari wajah Tuhan. Orang yang hanya cari berkat, begitu ditolong haleluya. Tapi begitu ngalami persoalan berikutnya langsung ngomel. Karena apa? Gak punya pengalaman berjalan dengan wajah Tuhan. Bagaimana harusnya mereka lebih lagi bersyukur. Di Mesir mereka dibela Tuhan sampai mereka bisa keluar, bahkan orang-orang kasih emas ya. Kasih harta benda untuk mereka pergi dari Mesir. Tapi sudah sorak-sorai haleluya, ketemu laut Teberau. Tapi karena gak punya pengalaman berjalan dengan wajah Tuhan, begitu ngeliat laut Teberau, apa yang mereka katakan? Apakah tidak ada kuburan di Mesir? Artinya lebih baik kami kembali ke Mesir saja. Kenapa mesti ke sini? Karena nggak pernah berjalan dengan wajah Tuhan. Kalau orang yang dekat sama Tuhan, sekalipun tangannya sepertinya terkepal tidak memberikan pertolongan seketika, tapi lihat wajah itu tahu, wajah itu mengasihi aku. Seorang anak itu selalu damai kalau ngelihat wajah orang tuanya karena dia tahu waktu orang tuanya pun harus mendisiplin dia. Dia tahu wajah itu mengasihi dia. Yang mengerti katakan amin. Wajah itu konfirmasi. Sekalipun belum terjadi pertolongan, wajah itu konfirmasi bahwa dia mengasihi aku. Wajah itu bicara, matanya bicara Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan bilang gini sama Musa, aku gak bisa jalan dengan bangsa Israel. Karena mereka selalu komplain, Tuhan gak bisa dekat dengan orang yang suka komplain Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan mau berkati, jadi suruh maju ke tanah Kanaan, nanti semua 5 raja-raja yang kuat akan dikalahkan. Tapi bukan aku yang berjalan dengan kamu, malaikatku yang berjalan. Sebenarnya kan sama aja kan Bapak Ibu Saudara ya. Malaikat itu kan agennya Tuhan kan. Ya kan, ada panglima malaikat lagi Michael ya. Itu disuruh jalan, artinya berkatnya dapat, kemenangannya dapat kan. Kan Musa udah digaransi, nanti menang. Tapi bukan aku yang jalan sama bangsa Israel, malaikatku. Tapi apa jawab Musa? Kalau bukan Tuhan, artinya berkat itu pun aku gak mau. Wow, ini dahsyat Bapak Ibu Saudara. Kalau bukan Tuhan yang pimpin, gak mau. Karena itu hanya kemenangan seketika. Yang membuat kami dibedakan dari semua bangsa-bangsa di atas muka bumi ini bukan berkat. Musa ngomong gitu. Yang membuat kami dibedakan dari bangsa-bangsa di atas muka bumi adalah Tuhan yang berjalan dengan kami. Coba kalau kita ditawarin gitu Bapak Ibu Saudara. Aku gak jalan sama kamu ya, malaikat aja. Nanti berkatnya dapat. Oh iya ya gak apa-apa Tuhan. Mungkin jangan-jangan ngomong gitu ya Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau orang yang dekat sama Tuhan gak gitu. Gak mau, pokoknya harus Tuhan. Karena kalau Tuhan jalan sama aku, bukan hanya yang sekarang ini yang ditolong, yang ke depan juga akan ditolong.
Amin. Yang belum ketahuan ada masalah, kan kita nggak pernah tahu hidup ini. Tiba-tiba tahun 2020 terjadi COVID. Kan kita nggak pernah tahu. Dan kita pikir seketika bisa selesai seperti flu burung. Ternyata sampai hampir 3 tahun Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya sakit penyakit, bisnis. Dalam banyak hal, orang sekolah juga sulit. Ada banyak hal terjadi. Siapa yang tahu sebelumnya? Kalau hanya mengandalkan pertolongan saat ini, siapa yang tahu masa depan Bapak Ibu Saudara? Makanya kita perlu dekat selalu dengan Tuhan. Cari Tuhan, cari wajahnya. Cari wajahnya bicara apa? Ayo bangun tidur saat teduh, itu namanya cari wajah Tuhan. Ayo kalau ada ibadah di sini datang. Kalau lagi liburan ikut Zoom, online Zoom. Ya, jangan gak ibadah. Itulah modal kita paling utama, amin. Kedekatan kita dengan Tuhan. Dan fakta tentang rusa yang kedua Bapak Ibu Saudara. Tadi tentang kerinduan akan air ya. Kata harus ada 3 fakta. Dan kenapa harus rusa? Karena rusa yang melengkapi semua ini. Rusa itu bisa melihat dengan jelas dalam gelap. Bapak Ibu Saudara lihat gambar ini, matanya kayak senter ya. Karena dia hewan yang bisa bergerak di malam hari dengan aktif. Kenapa dia bisa aktif di malam hari? Karena matanya kayak senter. Ada beberapa binatang yang kayak gini Bapak Ibu Saudara. Kelelawar juga kayak gini loh. Makanya kan manusia kalong dibilang kan. Karena geraknya malam, manusia kelelawar gitu ya. Karena gerakannya di malam hari. Kenapa dia bisa gerak di malam hari? Gak ada kekelaman buat dia. Karena matanya kayak senter. Tapi kenapa firman Tuhan gak bilang seperti kelelawar? Kita kan gak dibilang gitu ya. Seperti rusa. Karena kelelawar matanya terang tapi gak harus suka air. Tuhan bilang bukan hanya matamu terang saja bisa lihat kekelaman, bisa tahu jawaban. Tapi kau harus suka dekat air. Harus suka dekat dengan Tuhan. Nah ini bicara apa ini? Tentang rusa. Nah ayat seperti rusa yang kedua ditakdirkan pemenang. Hidupku ditentukan firman. Ya, Kejadian 49 ayat 21. Perkataan Yakub yang penghabisan kepada anak-anaknya. Naftali. Naftali itu artinya orang yang berjuang, bergulat. Orang bergulat itu pasti ada tekanan ya, permasalahan. Naftali itu artinya wrestler, pegulat, pejuang, bertarung. Adalah seperti rusa betina yang terlepas, ia akan melahirkan anak-anak indah. Nah, rusa melahirkan anak gitu ya. Nah, petarung melahirkan apa? Anak indah itu dalam bahasa Inggrisnya goodly words, kata-kata yang indah. Orang yang sedang berjuang, yang mau menang, dari mulutnya jangan keluar kata-kata komplain, kata-kata busuk, kata-kata yang tidak sedap, yang tidak enak didengar. Yang keluar tuh harus kata-kata yang indah. Dan tidak ada kata-kata yang lebih indah dari firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kata-kata ucapan syukur, Tuhan Engkau baik. Dan itu Mazmur 119 berkata ya, God is good and He does good. Itu bagus banget. Tuhan itu baik dan Ia berbuat baik. Apapun persoalan kita, sekelam apapun hari ini di hadapan kita, Tuhan baik dan Ia berbuat baik. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa membuat kita murni? Kenapa hidup kita ditentukan? Apa yang membuat kita matanya bisa bercahaya? Kenapa hidup kita ditentukan oleh firman? Ya, cara membuat mata bercahaya, ada caranya di Alkitab, Mazmur 19 ayat 9. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Persoalan itu kan membuat hidup kita kelam ya, kita nggak tahu jalan keluar. Atau jalan buntu yang kita lihat. Nggak lihat ada jalan. Bagaimana cara bisa lihat jalan? Matanya harus bercahaya, amin. Harus ada senter yang nerangin. Cara buat mata bercahaya melalui apa? Firman Tuhan. Ketika firman Tuhan itu bicara, makanya Bapak Ibu Saudara saya sangat percaya kalau Bapak Ibu Saudara sungguh-sungguh dengarkan khotbah, sharing firman Tuhan mau di ibadah, di komsel atau di ibadah-ibadah khusus ya. Cukup satu perkataan saja. Seorang yang minta mujizat dia bilang sama Tuhan Yesus, satu kata saja cukup. Begitulah dahsyatnya firman. Satu kata saja cukup Tuhan untuk membangunkan aku, untuk memulihkan aku. Itulah hebatnya firman, membuat mata bercahaya, membangkitkan iman kita. Orang yang sudah bangkit, iman itu bicara sesuatu yang belum dilihat, amin. Tapi kenapa dia berani melangkah? Karena dia bisa lihat ada pertolongan, sekalipun gak tahu bentuk pertolongannya seperti apa. Amin Bapak Ibu Saudara. Mata ini juga bicara apa? Gak heran. Fakta tentang rusa memiliki jarak pandang mata yang luas. 310 derajat Bapak Ibu Saudara. Mata itu ada di sini. Ambil di kiri. Kalau kita kan enggak ya di depan. Kalau kita tuh jarak pandangnya tuh gak sampai 310 derajat. Kalau rusa itu makanya dari belakang ada singa. Dia bisa lari. Karena hampir 360 derajat itu skala pandangnya.
Terus kita mungkin protes, Tuhan kenapa ya? Kok nggak bikin aku aja kayak rusa, biar aku lebih gampang ngelihat. Jangan, kata Tuhan, bahaya. Gak 310 derajat aja, lewat di mall ada selo, bisa lihat lo di belakang ada selo, ibu-ibu lo. Suaminya sampai bingung, kok matamu kok tajam sekali kalau di ini kayak mata elang katanya kalau di mall ya. Di tempat-tempat yang kecil pun langsung tahu. Itu nggak 310 derajat loh bapak-bapak. Masih 180 derajat aja sudah begitu. Apalagi 310 derajat ya, satu mall diborong nih Bapak Ibu Saudara. Tapi ini firman Tuhan bilang apa? Miliki wide angle. Angle kita harus lebih bigger dari apa yang bisa kita lihat. Gimana cara memperbesar angle kita, vision kita. Ya, nah firman Tuhan mengajar pada masa yang gelap, makin bersyukur pada Tuhan. Tadi kan ucapan kata-kata indah. Kenapa ngucapin kata-kata indah? Itu membuat wide angle. Memperlebar jarak wawasan kita. Seperti yang dilakukan Daud. Lihat Bapak Ibu Saudara gambarnya, gambar teleskop. Ya, Mazmur Daud ketika dia pura-pura gila. Waduh, kelam loh. Di tempat Raja Akimelek, Raja Filistin. Ini siap-siap bunuh diri. Minta suaka ke negaranya Goliat. Ini kan kayak orang mau bunuh diri nih. Dia dulu kan yang ngalahin Goliat. Seluruh Filistin benci sama dia Bapak Ibu Saudara. Minta suaka ke sana. Ini kan kayak mau bunuh diri kan Bapak Ibu Saudara. Tapi apa yang dia lakukan? Dia bermazmur. Dia tulis lagu Mazmur 34 dan Mazmur 56. Message-nya sama. Ayat 4 berkata, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Muliakan itu dalam bahasa aslinya magnify. Memperbesar. Memperbesar Tuhan. Memperbesar, kita lihat kalau orang punya masalah seringkali udah gak bisa lihat apa-apa ya. Tapi kalau memperbesar Tuhan tuh bukan berarti Tuhan kecil jadi besar. Enggak. Seperti kita lihat pakai teleskop. Bintang itu sebenarnya besar apa kecil Bapak Ibu Saudara? Besar. Kenapa dia kelihatan kecil? Karena jauh. Cara untuk melihat dia besar bagaimana? Pakai teleskop. Itu yang namanya magnify. Pakai alat untuk memperbesar supaya bisa melihat volume yang sebesarnya. Jadi puji-pujian itu magnify, memperbesar Tuhan. Bukan Tuhan kurang besar, bukan. Masalah kita sering membuat Tuhan kelihatannya kecil. Makin jauh dari Tuhan, makin kayak bintang, makin kecil. Makanya Daud berkata, aku memperbesar, aku magnify. Dalam bahasa Ibrani-nya lebih jelas, gadol. Gadol itu artinya memperbesar. Supaya apa? Kita mengerti bahwa Allah yang kita sembah lebih besar dari masalah kita. Yang mengerti katakan amin. Kalau kita kan nyanyi lagu ini Bapak Ibu Saudara. How great is our God. Kalau bahasa Indonesia apa? Besarlah Tuhan. Lebih dahsyat lagi terjemahan bahasa Ibrani ya. Gadol Elohai. Elohai itu Elohim. Gadol yang tadi itu magnify. Memperbesar dengan pujian kita. Waktu kita memuji Tuhan itu kayak teleskop. Ada hadirat Tuhan kan Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita dapat pernyataan dari Tuhan. Aku lebih besar dari masalahmu. Firman yang dia ucapkan tuntunan kepada kita. Membuat mata kita bersinar. Bapak Ibu Saudara tangkap ini. Kenapa gembala kita selalu suruh kita puji-puji Tuhan. Itu gadol Elohai. Kayak pakai teleskop. Jadi supaya kita mengerti bintang itu gak kecil Bapak Ibu Saudara. Bintang itu besar. Waktu kita teleskop. Kelihatan besar sekali ya. Sampai yang lain gak kelihatan. Bukan berarti masalah kita makin kecil. Bukan, masalah kita tuh tetap bentuknya belum ada pertolongan, tetap jumlahnya. Tapi karena Tuhan lebih besar, itu memenuhi pandangan kita sehingga tidak ada lagi tempat untuk bisa melihat bahwa masalah kita itu besar. Yang setuju katakan amin. Minggir semua ke tepi. Tapi bukan berarti gak ada. Saya gak mau bilang sama Bapak Ibu Saudara nyembah Tuhan terus masalah hilang. Enggak. Masalahnya masih ada. Tapi ada konfirmasi Tuhan kita besar akan berikan kemenangan bagi kita. Saya mau kasihkan sedikit kesaksian yang ada hubungannya dengan ini. Ada seorang bapak di PHK. Ini sebelum COVID nih. Dan sudah kemenangan karena dia udah kesaksian di radio. Jadi berarti dia sudah solve ya. PHK uangnya udah tinggal dikit. Lama-lama kan habis nih tabungan. Sampai sudah tinggal 200.000. Dia gak cerita sama istrinya supaya gak khawatir. Tapi dia sudah habis jalan. Kelam masa depannya. Belum ada yang meng-hire dia lagi, belum ada pekerjaan terbuka, kelam Bapak Ibu Saudara masa depannya. Apa solusi bagi dia? Bunuh diri. Udah gak tahu lagi cara menolong. Dan kemudian apa yang dia lakukan? Dia kasih sisa uang 200.000-nya ini sama istrinya, suruh ajak anak-anaknya makan enak ke restoran. Tinggalkan dia sendiri di rumah. Begitu istrinya pergi, dia langsung buat itu gulungan spray, ya.
untuk bunuh diri. Udah dikalungkan di lehernya, dia sudah naik di atas kursi, siap untuk bunuh diri, siap untuk tendang itu kursi. Pada saat kritis, makanya saya sangat percaya sekali, Tuhanlah yang mencari manusia, bukan manusia mencari Tuhan. Tetangganya bisa tiba-tiba, rumahnya itu deket-deket sama tetangga, puter musik kenceng banget, Bapak Ibu Saudara. Dan lagunya ini, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Itu firman Bapak Ibu Saudara. Ketika Ayub memuji Tuhan ya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Datang ke muka bumi gak bawa apa-apa, tinggalkan Tuhan, tinggalkan muka bumi juga gak bawa apa-apa. Itu kan firman, Ayub pasal 1. Dijadikan lirik lagu. Firman dia dengar, Tuhan bicara, membuat matanya bercahaya. Tuhan bilang begini, siapa bilang kamu gak punya apa-apa sampai kamu harus bunuh diri? Dulu kamu datang sendiri atas muka bumi ini, sehelai benang pun kamu gak ada bawa. Sekarang lihat, kamu sudah punya keluarga, kamu punya istri, kamu punya anak-anak. Semuanya mereka akan di-take care oleh aku. Itu bisa buat matanya bercahaya. Yang mau bunuh diri yang sudah kelam Bapak Ibu Saudara, bisa bangkit imannya dan hari itu kalau dia kesaksian kemudian hari, berarti dia sudah ditolong Tuhan. Amin. Firman Tuhan membuat mata bercahaya, makanya Tuhan kasih lagu pujian. Amin. Tuhan kasih Alkitab untuk membuat mata kita terang. Jangan gak dibaca Bapak Ibu Saudara. Bagian yang terakhir, fakta tentang rusa, ditakdirkan pemenang, kuat menanti waktu Tuhan. Fakta tentang rusa itu kakinya mampu berjejak di bukit yang tinggi. Bapak Ibu Saudara lihat gambar ini. Bukitnya sulit gak? Sulit. Coba kita jalan di situ gak pakai alat bantu itu loh yang kayak orang rock climbing, jatuh ya. Kenapa rusa bisa berdiri di situ? Karena kakinya itu punya kuku-kuku yang membuat bisa nancep kayak alat-alat yang kalau kita rock climbing itu loh. Makanya kita bisa lihat di bukit-bukit yang tinggi itu hanya ada hewan-hewan seperti rusa yang bisa ada di sana. Artinya kalau Tuhan izinkan satu masalah terjadi di hidup kita, pasti dia sudah buat juga penyediaan. Kita punya kuku seperti kuku rusa untuk bisa tetap tegak berdiri di atas persoalan itu. Yang mengerti katakan amin. Dia katakan gak ada persoalan yang terlalu susah kan? Bukan berarti persoalan yang gak susah. Karena kita sudah diperlengkapi untuk tetap berdiri sampai akhir. Ayatnya Yesaya 35:6. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa. Sudah lumpuh bisa lompat seperti rusa. Dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sudah bisu, mungkin orang yang udah banyak ngomong seperti orang Bani Asaf. Masa engkau mau menyembah Allahmu itu yang gak bisa tolong apa-apa bagi dirimu? Kenapa engkau masih nyembah? Mulut kita bisu bahkan tidak bisa membela diri atau meninggikan Allah pada saat itu. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Akan ada muncul pertolongan. Sabar, nantikan waktu Tuhan. Habakuk pasal 3 ayat 18, ayat sebelumnya berkata sekalipun pohon ara tidak berbunga, berarti belum ada pertolongan ya. Sekalipun pohon zaitun mengecewakan, kambing domba terhalau dari kurungan. Ini udah persis kayak Ayub nih. Habis semua bis. Tapi ayat 18, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. 19, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Dia buat kaki kita seperti kaki rusa. Bisa berdiri tegak di tempat yang sulit. Dan ayat sebelumnya berkata, aku akan bersorak-sorai karena dia pasti akan selamatkan aku. Jangan bersorak-sorai ketika sudah ditolong Bapak Ibu Saudara. Kalau kita baru bersorak-sorai ketika ditolong, kita gak ada bedanya sama orang Israel. Gak punya perjalanan dengan wajah Tuhan. Setiap ada persoalan baru langsung komplain. Setiap ada persoalan baru langsung komplain. Tapi hari ini seperti Bapak tadi yang bersaksi. Bahkan Tuhan loh yang cari dia. Berapa banyak kita merasa Tuhan bicara sama kita, tapi kita deny. Gak mesti lewat lagu, Tuhan bisa bicara lewat pohon-pohon. Tuhan bilang, ranting pun bisa bicara. Kalau engkau tahu ranting ini kering, akan ada musim tertentu, kenapa engkau tidak tahu? Cara Tuhan menolong kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan pasti bicara dengan banyak hal untuk nuntun kita. Asalkan kita mau tadi kayak rusa, mau dekat terus sama Tuhan. Cari Tuhan terus. Dia gak akan mempersulit kita. Gak nunggu kita jadi PhD dulu baru bisa ngerti kendal Tuhan. No.
Nelayan sekalipun bisa ngerti kehendak Tuhan, bisa ngerti tuntunan Tuhan, asalkan dekat sama Tuhan, ada di hadirat Tuhan, ada di komunitas orang percaya. Saya pernah punya persoalan yang sulit sekali Bu Ati. Ya. Untuk anak saya, udah mau minta drop out dari kampus. Saya mau semangat-semangatnya juga dia udah gak semangat-semangat. Udah, aduh saya sebagai seorang ibu ngeliatnya aja udah gak tega. Saya udah doa-doa belum datang pertolongan. Saya bersyukur kita punya Tuhan. Bukan hanya nyuruh kita dekat, dia juga mau dekat sama kita. Berkali-kali Tuhan bicara. Suatu ketika ada seorang ibu bilang begini, habis doa kesaksian. Bukan doa yang orang banyak, doanya orangnya gak banyak Bapak Ibu Saudara. Dia cerita dia beli kue nastar. Temennya yang masih nyembah berhala juga beli kue nastar. Diantar sama Gojek yang sama. Delivery yang sama. Karena rumah mereka berdekatan. Terus ibu ini bersaksi begini, luar biasa loh Tuhan. Kue nastarku utuh, kue nastar dia kok hancur ya? Ternyata Tuhan juga bisa pelihara kue nastar gitu loh. Kayaknya sederhana ya, makanya jangan tunda-tunda kalau mau bersaksi walaupun itu tentang kue nastar Bapak Ibu Saudara. Saya lagi bergumul berat. Dengar itu Tuhan bicara sama saya. Kue nastar anakku aja bisa kupelihara apalagi anakmu. Oh itu bangkitkan iman saya. Membuat mata saya percaya, kenapa? Tuhan bicara. Udah lihat belum? Belum. Anaknya bilang udah mau kumpulin ini skripsinya, aku belum gak tahu mau bikin apa lagi. Bapak Ibu Saudara, at the end of the day anak saya sekarang sudah lulus. Bahkan bisa bekerja di perusahaan yang bagus. Jadi jangan pernah tinggalkan hadirat Tuhan. Kalau mau ditakdirkan, takdir kita pemenang. Tapi kalau mau menang, dekat dengan Tuhan. Dekat dengan firman Tuhan. Dekat dengan hadirat Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan keluarkan kata-kata yang baik. Firman Tuhan itu bisa membuat mata kita bisa melihat sesuatu yang belum bisa kita lihat. Iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita bisa lihat bentuknya apa? Enggak tahu. Tapi pasti Tuhan tolong aku. Dan kuat menunggu sampai Tuhan membela kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami ditakdirkan pemenang, kami bukan orang-orang kalahan. Bahkan kami lebih daripada pemenang. Meteraikan firman-Mu untuk terus berbicara dengan berbagai cara melalui hidup kami. Teguhkan firman-Mu dengan berbagai cara dalam hidup kami. Supaya hari-hari yang selanjutnya yang kami akan lalui. Kami berjalan semakin lama semakin kuat. Untuk menghadap Engkau di Sion. Dan untuk menggenapi seluruh rencana-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Meteraikan firman-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah diberkati. Semuanya berkata amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kita semua diberkati, amin.